Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufus Mustaidah, 41032102191131, Pendidikan Luar Biasa B1 semester 6. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan presentasi tentang mata kuliah Pendidikan ABK Pasca Sekolah. Yang pertama, konsep dasar ABK Pasca Sekolah. Di Indonesia, ada 3 jenis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, segregasi. Nah, segregasi itu yaitu layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam pendidikan, sehingga anak berkebutuhan khusus berada di sekolah khusus. Yang kedua, integrasi atau terpadu. Nah, pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Yang ketiga, inklusi. Inklusi itu sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus dan pembelajaran individual khusus, individual kelas reguler, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal. Lanjut. Ada 4 bentuk layanan pendidikan dengan sistem segregasi. Sekolah luar biasa, yang dimana sekolah luar biasa itu berbeda jenjang, maksudnya berbeda jenjang, berbeda kepala sekolah seperti SDLB, SMPLB, SMALB. Nah, adapun kelasnya juga seperti SLB itu adanya kelas tunarungu dan kelas tunarungu dan kelas tunagrahita saja. Yang C, kelas jauh atau kelas kunjung. Nah, kelas jauh ini seperti halnya terapi atau yang disebut dengan home visit. Jadi yang dilaksanakan kunjungan ke rumah anak tersebut. Yang terakhir, sekolah dasar luar biasa atau berjenjang. Nah, di sekolah dasar luar biasa itu ada jenjangnya seperti SDLB, SMPLB, dan SMALB. Lanjut, bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yaitu kelas biasa, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan kurikulum biasa dan mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak tersebut. Yang kedua, yang B, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, seperti anak berkebutuhan khusus yang belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu. Seperti halnya GPK, guru pendamping khusus. Yang C, bentuk kelas khusus. Nah, bentuk kelas khusus itu anak berkebutuhan khusus belajar dengan pendidikan yang sama dan kurikulum yang sama, bersekolah di program
pendidikan terpadu. Bentuk kelas khusus juga berfungsi sebagai pelaksanaan program di kelas khusus. Lanjut. Nah, menurut saya layanan pendidik dari 3 jenis layanan pendidikan yang dari segregasi, integrasi atau terpadu, dan inklusi. Itu semuanya menurut saya berpotensi baik dikarenakan karena sama-sama belajar, sama-sama menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, lanjut, kecakapan hidup, life skill, kemampuan beradaptasi dan perilaku positif. Kecakapan umum, general skill, general skill, baik. Kecakapan umum, general skill, dan kecakapan khusus spesifik life skill. Yang dimana general skill itu kecakapan yang diperlukan oleh anak, baik oleh siapapun, baik yang bekerja, yang tidak bekerja, dan yang sedang menempuh pendidikan kecakapan itu. Yang kedua, kecakapan spesifik life skill, yang dimana kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau hidup dan berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara pribadi, secara proaktif dan kreatif, sehingga menemukan solusi hingga akhirnya mengatasi masalah tersebut. Yang B, ruang lingkup kecakapan hidup. Kecakapan mengenal diri personal, menyadari dan mensyukuri kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Maksudnya itu semacam kesadaran dari diri sebagai hamba Allah, spiritual skill, yaitu berdasarkan diri bahwa Allah adalah pencipta dirinya. Kesadaran akan eksistensi Allah merupakan kesadaran spiritual, yaitu aktivitas rohani yang wujud dalam bentuk penghayatan diri sebagai hamba Allah yang hidup berdampingan dengan sesama dalam alam semesta. Yang ketiga, kecakapan berpikir rasional. Kecakapan berpikir rasional ini adalah suatu kecakapan menggali dan menumpukan informasi. Selanjutnya, kecakapan sosial. Kecakapan berkomunikasi dengan empati dan mampu bekerja sama dengan lingkungan di sekitarnya. Kecakapan akademik, yang dimana kecakapan tersebut menggali potensi akademik yang anak tersebut mampu. Yang terakhir, kecakapan vokasional, yang dimana kemampuan kejuruan kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Yang dimana suatu kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat raga dan jiwa atau jasmani dan rohani. Amin. Dilanjut, apa itu program pendidikan ABK pasca sekolah? Yang saya tahu, Bu, program pendidikan pasca sekolah yaitu program sebagai penyiapan ABK agar memiliki kemandirian dalam membutuhkan ekonomi
yang dimulai sejak mereka di bangku sekolah sesuai dengan karakter dan jenjang Maksudnya itu ketika anak sebelum mengenal kerja, anak ketika masih sekolah di jenjang SMA, nah anak dilatih bagaimana caranya menyiapkan kemandirian, seperti itu. Dilatih agar anak mampu mandiri dengan sendiri, seperti itu. Mampu beradaptasi dengan lingkungan. Lanjut. Dan karir. Pendidikan karir itu sebagai perkembangan pengetahuan untuk membantu peserta didik dalam membuat keputusan mengenai sebuah pilihan studi atau pekerjaan. Nah, anak tersebut, contohnya anak tersebut diminta untuk memilih apakah mereka mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau mereka mau bekerja. Dan apa yang dimaksud pengertian keterampilan? Keterampilan merupakan kemampuan yang didapatkan melalui tahapan belajar atau pelatihan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat, sehingga anak mampu dalam memahami tahapan belajar apa saja dan pelatihannya apa saja. Nah, seperti apa dasar-dasar keterampilan itu? Yang pertama, seperti anak mampu membaca, menulis, mendengar, dan dalam bidang keahlian teknik maupun keahlian interpersonal, dan anak mampu menyelesaikan masalah dalam menjalani masalah tersebut. Untuk itu, proses aktivitas untuk menjalankan logika, berargumentasi dalam menyelesaikan masalah, serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif, dan menganalisis serta memilih penyelesaian yang baik. Lanjut. Dalam penyelenggaraan pendidikan ABK pasca sekolah, ada beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan. Di dalam perencanaan itu sudah ada asesmen peserta didik, asesmen lingkungan sekolah, pembuatan program hasil asesmen, pengembangan dan pembekalan program hasil asesmen, habilitas dan rehabilitas, serta kerjasama di dunia industri dan dunia usaha, kualitas pendidik, dan kualitas sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu dalam tahap pengorganisasian, kita menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan pada pendidikan ABK pasca sekolah untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Nah, pelaksanaannya yaitu sekolah mengadakan rapat tentang bagaimana cara
mengembangkan peserta didik dalam bakat dan life skill keterampilan supaya bakatnya yang diarahkan secara langsung dunia kerja ataupun industri. Setelah itu, pihak sekolah membuat perencanaan sesuai dengan pengorganisasiannya. Yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi ini sekolah itu mengadakan evaluasi yang di tengah, di awal, di tengah, di akhir, semua itu direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Kebutuhan Sapras maupun tindak lanjut yang akan diberikan setiap permasalahan pada proses pelaksanaan. Hasil yang diperoleh peserta didik, baik sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun pekerjaan tetap yang bagi peserta didik seterusnya, supaya hasil yang diharapkan semua terpenuhi dan berjalan lancar. Lanjut. Asesmen pendidikan pasca sekolah. Dalam minat dan bakat anak. Antara lain kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik ini seperti anak mampu menulis, berkomunikasi dengan dua arah, memainkan alat musik, berargumentasi, dan bertanya. Yang kedua, kecerdasan logika matematika, yang dimana anak mampu mengurutkan angka, berpikir logis, senang berhitung, membilang angka, dan menjumlah angka. Yang ketiga, kecerdasan spasial, di mana anak tersebut mampu bermain drum, mampu bermain piano, mampu bermain gitar, tertarik pada suatu alat musik, dan masih banyak lagi. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, yang dimana di dalamnya memuat anak mampu merespon indera praba, anak mampu mengendalikan gerak anggota, senang menggerakkan anggota tubuh, anak mampu senang berenang, anak senang berjalan, anak senang bermain catur. Yang terakhir, kecerdasan interpersonal, yang dimana contohnya anak tunanetra mampu menanggapi suasana hati, senang berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab sosial, senang berorganisasi, mampu berkomunikasi dengan orang, senang bekerja sama, mampu menanggapi suasana hati. Lanjut. Sebutkan jenis-jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknik. Yang kedua, keterampilan administratif. Yang ketiga, keterampilan diagnostik. Yang keempat, keterampilan hubungan manusia. Dan yang kelima, keterampilan konseptual. Apa yang dimaksud dengan pravokasional keterampilan? Yaitu suatu kecakapan yang melibatkan gerakan dari seluruh tubuh. Jadi, bisa dikatakan seperti mengembangkan kecakapan jasmani, yaitu kemampuan belajar lewat tindakan dan pengalaman melalui praktek langsung. Jelaskan apa yang dimaksud kematangan vokasional. Nah, kematangan vokasional itu seperti keberhasilan individu untuk menjalankan tugas
Perkembangan karir sesuai dengan tahapan perkembangan yang sedang dijalani, meliputi pembuatan perencanaan, pengumpulan informasi mengenai pekerjaan, dan pengambilan keputusan karir yang terdapat berdasarkan pemahaman diri dan pemahaman yang lainnya. Saja faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional. Bahwasanya faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti meliputi keluarga, lingkungan sekolah, teman, dan proses pendidikan. Dan apa saja aspek-aspek kematangan vokasional? Aspek kematangan vokasional itu pengambilan keputusan, pekerjaan yang dipilih, serta mengevaluasi kemampuan diri dan mampu menetapkan tujuan. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam proses pengembangan keputusan dan selalu bersikap positif. Nah, mungkin itu saja pemaparan presentasi materi yang dibawakan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak diinginkan, karena saya di sini masih belajar dan masih harus dibimbing. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.